Shalom rekan-rekan sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mengikuti chapel di hari ini. Dan saat ini kami mau melanjutkan pembahasan kami mengenai hati yang bijaksana dan hati yang bijaksana yang tercermin di dalam membuat keputusan-keputusan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau yang memampukan kami untuk mengerti, celik, ngeh akan kebenaran daripada firman-Mu. Kami serahkan ya Tuhan, waktu ada ini ke dalam tangan-Mu, demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, teman-teman semua, kita minggu yang lalu telah membahas mengenai mencari kriteria mencari pasangan itu. Ya, kita sudah bahas dari A sampai E. Ya, bicara tentang appearance, tentang background, tentang character, ya, secara khusus Christ-like character, dan kemudian tentang doctrine, pengajarannya, dan juga discipleship-nya, pemuridannya, dan I-nya, eagerness to learn and to grow. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dari F sampai J. Nah, yang F yaitu faithfulness-nya, kesetiaannya. Kita bisa mengenali seseorang itu bukan dari apa yang dia omongin, tapi dari apa yang dia kerjakan secara konsisten dalam hidup dia. Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas pasal 16 ayat 10. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Jadi yang namanya kesetiaan itu akan tampak paling pertama dan paling utama justru di dalam hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh. Bukan nanti ketika di dalam hal yang besar. Ketika seseorang dipercayakan uang, ya, yang jumlahnya mungkin ratusan ribu atau 1 juta, 2 juta, dia tidak bisa mengelolanya dengan baik, ternyata dia korupsi, maka orang ini sudah pasti tidak akan bisa setia di dalam perkara yang lebih besar. Ketika dipercayakan jabatan, pegang uang triliunan, miliaran, dia pasti tidak akan setia di dalam yang besar seperti ini gitu. Nah, ketika kita mencari pasangan, ya biasanya salah satu kita yang muncul selalu adalah, oh saya pengen dia seorang yang setia, seorang yang faithful gitu. Ya, nah pasangan yang setia itu bukan orang yang mudah ngucapin, mudah janji, mudah ngomong, aku cinta kamu gitu ya, aku akan setia sama kamu seumur hidup gitu, pokoknya selamanya gitu. Nah, bukan cuma ngomong gitu, tapi kita pun melihat bagaimana di dalam relasi sehari-hari itu dia orang yang seperti apa. Karena kesetiaan tampak di dalam hal-hal perkara-perkara yang kecil. Gitu. Ketika saya jatuh, bagaimana dia memperlakukan? Ketika saya gagal, ketika saya bergumul, apa yang dia lakukan? Mendoakan saya, menguatkan saya, atau apa gitu? Ya, jadi setia itu ditunjukkan secara konsisten gitu. Nah, jadi ketika mencari kriteria pasangan itu yang faithful, maka perlu lihat apakah dia menepati janjinya. Jangan hari ini janji tahu, besok tahu jadi tempe gitu. Apakah dia bisa dipercaya untuk menjaga rahasia? Kalau dia ternyata ember mulutnya gitu. Hari ini ngomong apa gitu ya, kita ceritain, besok tahu udah tersebar. Wah, ini kan berarti dia bukan seorang yang faithful gitu. Apakah dia konsisten di dalam hal pelayanan? Di dalam hal mengerjakan tanggung jawab dia? Di dalam mengerjakan tugas-tugas dia? Ya, banyak kali orang tidak setia di dalam hal yang dipercayakan kepada dia. Hari ini sudah dijadwalin misalnya ya untuk pelayanan sebagai usher atau pemusik di gereja. Tahu-tahu, aduh saya bangunnya telat, minta maaf ya, tolong gantiin misalnya. Wah, berarti bukan seorang yang faithful gitu. Nah, jadi kesetiaan bukan tiba-tiba muncul, bukan tiba-tiba ada. Ya, jadi jangan beranggapan bahwa enggak apa-apalah. Ya, kalau misalnya saya punya pacar, ternyata dia omongannya nggak bisa dipegang. Hari ini ngomong apa, besoknya beda.
ya sudahlah, enggak apa-apalah gitu. Yang penting dia good looking, good rekening gitu. Nah bisa teman-teman ya. Karena satu waktu ketika menikah ya udah ada karakter dia memang tidak setia gitu. Ya jadi kesetiaan, faithfulness itu seperti otot, perlu dilatih, di-training dari hari ke hari dan makin kuat dari waktu ke waktu. Jadi kalau hari ini tidak setia, jangan berharap waktu menikah nanti setia gitu. Ya. Nah, itu yang pertama, faithfulness gitu. Yang kedua, dari F ya, faithfulness, sekarang yang G-nya yaitu godly counsel. Ya, nasihat-nasihat, masukan-masukan yang saleh dari orang-orang yang lebih dewasa dari kita. Amsal pasal 15 ayat 22 bicara seperti ini. Rancangan gagal kalau tidak ada musyawarah, kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau banyak penasehat. Nah, ini kata-kata bijak sekali lagi. Bahwa banyak hal itu sangat bergantung keberhasilan, kegagalannya itu dari godly counsel. Nasihat-nasihat, pertimbangan-pertimbangan dari orang-orang lainnya. Nah, banyak orang-orang yang jatuh di dalam hal ini. Ya, dia memilih pasangan diam-diam. Pokoknya suka, dia juga suka, ya udahlah jadian gitu. Kemudian tahu-tahu menikah. Padahal orang tua, pendeta, ya mentor, siapapun lah, udah ngomong jangan gitu, nggak mau dengar gitu. Nah, padahal Tuhan ingat, dia selalu dia sering memakai orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang lebih dewasa, orang tua, atau pendeta, atau gembala, atau mentor kita. Mereka bisa menjadi sarana Tuhan, cara Tuhan untuk mengingatkan kita, untuk melindungi kita, supaya kita tidak salah arah. Banyak kali orang, ya tadi ya, karena sudah tertarik secara fisik, ya udahlah pokoknya saya suka sama dia, nggak mau yang lain gitu. Akhirnya pacaran, menikah, atau akhirnya penuh dengan luka, penuh dengan masalah, penuh dengan tangisan. Baru setelah itu nangis-nangis, tolongin saya dong gitu. Nah, itu udah telat gitu. Jangan cari godly counsel waktu sudah ngalamin masalah gitu. Waktu masih preparation pun cari godly counsel gitu. Nah, jadi saya kan sering dibilang cinta itu buta gitu, ya membutakan gitu. Nah, itu sebabnya waktu lagi suka-sukanya ya memang semua jadi buta gitu. Katanya kotoran berasa kayak coklat gitu. Nah, karena buta, kita perlu orang lain yang bisa membantu kita untuk melihat dengan lebih jernih, dengan lebih jelas. Dan dalam hal ini Tuhan bisa memakai orang-orang yang lebih dewasa, imannya lebih dewasa daripada kita untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan itu. Ya, jadi cari godly counsel dari orang tua kita, dari guru kita, dari gembala kita, dari mentor-mentor kita. Dan yang H sekarang ya, yang H, yaitu health, kesehatan. Nah, khusus di sini adalah kesehatan dia secara emosional dan secara spiritual gitu. Ketika Alkitab menyoroti tentang kesehatan, itu holistik, baik fisik, juga rohani, juga psikis gitu, ya emosional. Di dalam surat 3 Yohanes ayat yang kedua, nah Yohanes itu dia nulis kepada jemaatnya, dia bilang begini, saudara yang terkasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. I pray that all may go well with you and that you may be in good health as it is goes well with your soul gitu. Jadi aku berdoa supaya semuanya sehat pada dirimu gitu. Ya, bukan cuma badan tapi otak, ya, emosi, psikis, spiritual, semuanya sehat. Nah, pasangan yang sehat ya, jadi ketika kita cari bukan sekedar secara fisik gitu. Tapi yang utama sekali adalah emosinya dan juga secara rohaninya. Apakah dia punya jiwa yang stabil gitu, emosi yang stabil gitu? Dia bisa nggak mengelola emosinya? Dia berdamai nggak dengan masa lalunya? Banyak kali relasi hancur itu bukan karena dosa yang besar, tetapi karena ada luka batin yang belum diselesaikan gitu.
Jadi dia belum pernah disembuhkan, maka pada akhirnya dia melukai orang lainnya. Nah, jadi saya udah pernah singgung ya di dalam pertemuan yang lalu itu, mungkin dia dari keluarga yang orang tuanya bercerai, pisah. Orang tuanya suka berantem. Wah, dia melihat itu. Dia jadi takut dengan, misalnya ini anak cowok, dia jadi takut dengan perempuan gitu. Atau anak cewek jadi takut dengan laki-laki. Yang muncul di otak adalah semua cowok sama aja, nggak bisa dipercaya. Semua cewek sama aja, nggak bisa dipercaya. Nah, bayangkan dia hidup dengan itu semua. Maka ketika dia pacaran, dia menikah, dia akan muncul dengan kecurigaan, ya, nggak percayaan, posesif gitu, ya, ingin mendominasi gitu. Nah, jadi dia insecure. Nah, artinya kan belum sembuh. Nah, bayangkan kalau dia belum sembuh dengan luka-luka itu, maka dia bisa jadi melukai orang lainnya. Nah, maka kita perlu perhatikan apakah seseorang itu dia posesif, suka mengontrol. Apakah dia orang yang nggak bisa jujur bicara mengenai perasaan dia, ya jadi mendem terus. Apakah dia punya kecenderungan yang nggak sehat gitu, ya, di dalam mengatasi konflik, menghadapi masalah gitu. Nah, itu menjadi sarana kita untuk menilai kesehatan emosional dan juga spiritual dari seseorang. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, sekali lagi, kita tidak mencari orang yang perfect ya. Semua kita adalah orang-orang yang terluka, semua kita memiliki masa lalunya, tetapi yang kita perlu cari adalah seseorang yang mengalami pertumbuhan bersama dengan Kristus menghadapi luka-luka dia, masalah-masalah dia. Dia cari Tuhan dan dia mohon kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan saya, pulihkan saya. Ya, saya tidak mau terus-menerus terluka gitu. Nah, kita perlu cari orang yang tadi ya, eagerness to grow, dan dia mengalami pertumbuhan kelihatan di dalam dia menghadapi luka-luka batin dia. Kemudian yang I gitu, ya, ideals ya, atau intentionnya dia. Nah, ini bicara tentang visi nih, tujuan dia nih, nilai hidup dia. Di dalam Amos pasal 3:3, ya, dia menyampaikan seperti ini. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, itu satu kata-kata hikmat lagi. Apakah orang kalau misalnya mau pergi, ya dua orang nih, dia akan pergi ke sana bareng-bareng kalau misalnya mereka sudah bicara, ya sudah sepaham gitu. Kita hari ini pergi yuk ke Mantos misalnya. Oh oke, yuk. Nah, udah sepakat, udah agree, baru jalan bareng gitu. Jadi kalau nggak sepakat, pasti nggak akan ke sana bareng gitu. Nah, jadi sama. Ketika bicara tentang pasangan gitu ya, maka kita perlu memiliki pasangan yang memang satu visi. Gitu. Ada satu tujuan yang sama. Kalau yang satu maunya itu melayani Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Yang satu lagi nggak mau. Ini nggak akan ketemu gitu. Yang satu lagi dia kepengen untuk belajar, mau bertumbuh. Ya, saya mau kuliah nanti S2, S3. Sementara yang satu nggak suka belajar, maunya main-main terus, nggak ketemu gitu. Yang satu bilang bahwa saya kepengen pergi ke luar negeri gitu. Ya, saya ingin bertumbuh gitu, bukan cuma di Manado. Yang satu maunya stay di Manado, nggak ketemu gitu. Nah, ini bicara tentang ideals kita. Ya, jadi kita perlu merenungkan apakah dia dan saya punya nilai yang sama, value yang sama. Apakah nanti kalau misalnya kami membangun keluarga, kami akan membangunnya berdasarkan value yang sama. Misalnya menempatkan Kristus sebagai yang terutama gitu. Apakah kami ketika memakai uang, waktu itu juga dengan value yang sama ya gitu. Nah, jadi keselarasan visi itu lebih penting daripada sama di dalam hal hobi. Oh, saya suka main Mobile Legend, dia juga suka. Ya, kami sering mabar. Ya udah cocok pacaran itu remeh. Ya, itu bukan kesamaan di dalam hal visi, di dalam hal ideals and intentions. Ya, itu cuma di dalam hal hobi. Dan bahaya kalau hubungan cuma berdasarkan itu. Itu nggak akan tahan lama. Ya. Jadi kita perlu cari orang yang bukan sekedar cocok di dalam hal tadi, hal-hal yang duniawi,
Tapi kita harus pikirin cocok di dalam hal yang surgawi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang J-nya, yaitu joy in the Lord. Sukacita di dalam Tuhan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 4, Paulus dia bilang seperti ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Ini perintah loh. Ya, jadi seseorang yang dewasa secara rohani itu adalah orang yang ya dia menjadi perintah Tuhan tadi gitu ya. Dia menemukan joy, sukacitanya di dalam Tuhan. Nah, apakah orang yang mendekati kita atau yang sedang kita doakan itu menemukan sukacitanya di dalam Tuhan? Kalau dia senengnya cuma sama saya, menemukan sukacitanya karena saya, tapi bukan karena Tuhan, nah itu kan berarti red flag. Oh, dia seneng sih dengan saya, tapi waktu saya misalnya ajak bareng-bareng untuk doa, atau pergi ke gereja, atau pelayanan, dia ogah, dia nggak menemukan sukacitanya di dalam Tuhan. Artinya dia bahagia cuma karena kamu gitu, ya. Dan itu bahaya. Ketika satu hari kamu gagal, kamu jatuh, kamu misalnya berbuat sesuatu yang salah, berarti cintanya juga bisa jadi hilang gitu. Ya, karena dia menemukan sumber sukacitanya bukan dari Tuhan nih, tapi dari manusia yang tidak perfect. Manusia yang bisa berdosa, bisa jatuh, bisa rapuh gitu. Dan dia menggantungkan sumber kebahagiaannya, sukacitanya pada manusia. And it's foolish. Itu bodoh. Itu tidak bijaksana. Karena yang namanya manusia telah jatuh dalam dosa, sangat mudah melakukan kesalahan, dan sangat mudah untuk gagal. Tetapi seseorang yang memiliki sukacita di dalam Tuhan, ya, dia tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan sukacita buat saya, kebahagiaan buat saya. Nah, dia tidak akan mudah dikecewakan oleh manusia. Ya. Dan dia tidak akan menuntut kita jadi juru selamatnya. Tidak menuntut kita untuk jadi perfect, gitu, sempurna. Ya. Justru dia akan menuntun kita, kita mari sama-sama datang kepada Tuhan yuk. Ya. Jadi kita perlu cari tahu waktu ketika berhubungan, ini orang bawa saya makin dekat dengan Tuhan atau makin jauh ya gitu. Apakah saya bisa berdoa bareng dengan dia, bersyukur bareng dengan dia, melayani bareng dengan dia. Ya. Jadi prinsipnya adalah pilih yang bersukacita karena Tuhan, menemukan joy in the Lord, bukan yang menjadikan kita sebagai Tuhannya dia. Itu bahaya. Jangan sampai dia menjadikan kita sebagai Tuhannya dia, idolnya dia, berhalanya dia. Ya. Nah sekarang setelah kita tahu ya dari A sampai J gitu, dari appearance, background, character, doctrine, discipleship, ya, eagerness to grow, kemudian faithfulness-nya, kemudian kita juga mencari godly counsel, ya, kemudian health, kemudian ideals, intention, kemudian joy in the Lord. Setelah kita tahu ini semua, nah pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menemukannya? Orang yang dengan kriteria, maksudnya kita sudah doakan dan gimana ya kita menemukannya gitu. Nah, jawaban singkatnya adalah seperti yang saya sampaikan di dalam pertemuan sebelumnya. Be the right one before finding the right one. Jadi kamu jadikan ini sebagai standar buat diri kamu terlebih dahulu sebelum kau mencarinya pada orang lain. Kalau kita mau pasangan yang setia, maka mulai dari diri kita sebagai pribadi yang setia. Belajar jadi pribadi yang setia. Kalau kita mau pasangan yang cinta Tuhan, mulai dari diri kita yang cinta Tuhan. Kalau kita mau seorang pasangan yang punya karakter seperti Kristus, mulai dari diri kita bertumbuh, memiliki karakter seperti Kristus gitu. Karena umumnya Tuhan mempertemukan dua pribadi yang sedang bertumbuh ya ke arah yang sama. Jadi berhenti kita mencari jodoh, mencari pasangan, hunting gitu ya. Tapi mulai bertumbuh dalam Kristus. Ya. Nah, praktisnya ini 3 langkah sederhana ya, 3P. Yang pertama, pray.
berdoa. Minta Tuhan supaya kasih hikmat, wisdom. Tuhan berikan saya hikmat untuk memilih, untuk mencari. Tuhan berikan saya kesempatan bertemu. Tuhan berikan saya mata yang terbuka, hati yang terbuka gitu ya. Dan minta Tuhan, Engkau yang pimpin hidup saya, jiwa saya. Bukan emosi saya yang mimpin saya Tuhan, tapi Engkau yang mimpin saya. Itu P yang pertama, pray, berdoa. P yang kedua, prepare, bersiap-siap gitu ya. Nah, ketika bicara tentang bersiap, maka ya kita bangun iman, bangun karakter, bangun tanggung jawab gitu. Nah, mulai dari sekarang ketika kamu sekolah gitu, ketika nanti kamu kuliah, bangun semuanya sebagai satu persiapan. Dan yang ketiga yaitu participate. Ya, kamu harus terlibat di dalam komunitas yang sehat. Ya, jadi jangan nutup diri, berteman gitu ya, melayani, kenal banyak orang gitu. Nah, karena tadi ya kita butuh godly counsel. Nah, kemudian di dalam keterlibatan itulah kita mungkin dipertemukan dengan orang-orang yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan dunia berkata, temukan seseorang yang membuat kita bahagia. Ya, jadi kamu carilah orang yang bikin kamu happy gitu. Tetapi firman Tuhan bicara, kamu carilah sukacitamu di dalam Tuhan. Ya, cari sukacitamu di dalam Kristus gitu. Kita perlu ingat, tidak ada pasangan yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Hubungan yang paling terbaik pun itu penuh dengan challenge, penuh dengan tantangan. Tetapi ada satu kabar baik, bahwa ada kasih yang sempurna, pribadi yang sempurna, yaitu kasih Kristus yang telah terlebih dahulu memilih kita ketika kita bahkan tidak layak. Efesus pasal 5 ayat 25 berkata, Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kristus, dia yang menjadi pola kita, menunjukkan teladan sejati di dalam mencintai, di dalam mengasihi, kasih yang rela berkorban, mengampuni dan menguduskan. Jadi sekali lagi, sebelum bertanya, siapa ya yang pas buat saya, cocok dengan saya, bisa jadi pasangan saya, sebelum tanya itu semua, tanyakan yang paling pertama, Tuhan, apakah aku sudah bertumbuh sebagai pribadi yang mengalami kasih-Mu ya Tuhan? Kasih yang tak bersyarat, kasih yang tidak berkesudahan. Dan kita perlu tanya itu terlebih dahulu. Karena pada akhirnya tujuan hidup kita yang paling utama, paling pertama, paling puncak, paling ultimat bukanlah masalah mendapat jodoh, mencari pasangan. Itu bukan tujuan hidup kita yang paling utama dan yang paling pertama, teman-teman sekalian. Tetapi tujuan kita yang paling utama, paling mendasar, paling ultimat, yaitu kita memuliakan Tuhan yang telah menciptakan kita, menebus setiap kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk memilih dengan bijak, bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan kesukaan gitu, tapi berdasarkan iman kepada Tuhan. Ya, iman kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi setiap kita dan terus menuntun hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah belajar mengenai kriteria ketika kami menggumuli pasangan hidup. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami. Ajar kami untuk bersabar, karena kami tahu bijaksana artinya juga tahu kapan waktu yang terbaik. Dan kami tahu ketika saat ini kami di dalam kelas 12. Mungkin ini bukanlah waktu yang tepat bagi kami untuk pacaran atau mencari pasangan. Dan kami berdoa kiranya Engkau menolong kami untuk belajar bersabar. Dan biarlah segala yang kami pelajari ini memperlengkapi kami ya Tuhan. Ketika satu waktu nanti kami mulai menggumuli, mencari pasangan hidup, pasangan yang sepadan. Kiranya Engkau menolong kami, agar kami mencarinya sesuai dengan kehendak-Mu, pimpinan-Mu, kerinduan-Mu. Bukan berdasarkan apa yang kami inginkan, tapi apa yang Engkau inginkan ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, kami rindu seluruh hidup kami, seluruh nafas kami, seluruh yang kami kerjakan dan lakukan, termasuk ketika kami pacaran, menikah. Biarlah semuanya Tuhan betul-betul memuliakan Engkau.
Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Amin.